Seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia meningkat semakin pesat. Nah, kebanyakan kasus varian Omikron ini bergejala salah satunya seperti flu. Nah, bagaimana sih kita membedakan flu ringan dengan Omikron? Nah, yuk kita simak info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nova di podcastnya Klinik Arda. Nah, sore ini kita akan membahas tentang Omikron. Di sini saya ditemani oleh Dr. Rudolf. Nah, gimana kabarnya Dr. Rudolf? Halo Mbak Nova, ya alhamdulillah baik. Ya, Dok, kita langsung aja ya, Dok ya. Nih di sini saya kan kita mau membahas tentang Omikron nih, Dok. Nah, gimana sih caranya membedakan gejala COVID-19 varian Omikron dengan flu biasa ataupun penyakit lainnya nih, Dok? Ya, jadi untuk kasus Omikron ini yang pertama kita pecah dulu nih ke garis besarnya. Jadi untuk kasus COVID-19 ini itu biasanya dibagi. Ada kasus suspek, ada kasus probable, dan ada kasus terkonfirmasi gitu. Nah, untuk kasus suspek itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, pasien dengan gejala demam akut disertai dengan batuk. Terus adanya gejala-gejala minimal 3 gejala berikut, yaitu gejalanya ada demam, batuk, terus kelelahan, terus juga nyeri pada seluruh tubuh, jadi mialgia namanya atau biasanya dinamakan mialgia. Terus adanya nyeri kepala, nyeri tenggorok, terus juga kehilangan nafsu makan, lalu juga adanya diare, mual, muntah, lalu yang paling parah itu adanya penurunan kesadaran gitu. Terus atau seseorang yang mengalami gejala kehilangan penciumannya. Terus ada yang kehilangan dari pengecapannya, indera pengecapannya, yaitu jadi kalau makan apa-apa, ngerasain apa-apa itu hambar rasanya kayak gitu. Terus juga ada seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang memiliki gejala tersebut gitu. Gejala yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu adanya orang yang diperiksa rapid antigennya positif yang di daerah tersebut itu tidak bisa atau kesulitan untuk diperiksa PCR, itu nanti masuknya ke kriteria suspek. Kalau kriteria yang selanjutnya yaitu probable, kasus probable itu adalah seseorang yang memiliki gejala-gejala dari kriteria suspek lalu meninggal tapi belum diperiksa. Belum diperiksa apa? Belum diperiksa rapidnya, belum diperiksa rapid antigen ataupun PCR kayak gitu. Terus ada lagi yang dari kasus terkonfirmasi. Terkonfirmasi ini itu kasus dari seseorang yang dengan gejala tadi, gejala yang suspek itu diperiksa dengan rapid antigen, dilanjutkan dengan PCR dan menghasilkan hasil yang positif. Itu berarti terkonfirmasi. Atau seseorang yang dengan kasus suspek tadi ataupun asimptomatik yang diperiksa dengan rapid antigen di daerah yang cukup sulit untuk melakukan tes PCR gitu. Jadi daerah-daerah yang pengambilan sampel, dari pengambilan sampel sampai mengirimkan ke laboratoriumnya itu butuh waktu lebih dari sehari dan keluar hasilnya atau yang keluar hasilnya itu lebih dari 48 jam. Jadi cukup dengan pemeriksaan rapid antigen itu sudah dianggap positif. Seperti itu. Karena memang untuk kasus COVID ini biasanya rapid antigen itu digunakan untuk screening dan PCR itu digunakan untuk mengkonfirmasi dari infeksi COVID-nya gitu. Itu memang gold standarnya seperti itu dengan menggunakan PCR gitu. Nah,
Terus kita ngelihat nih dari gejala yang tadi, gejala yang saya sudah sebutkan itu kasus COVID pada umumnya. Terus apa sih nih gejala yang Omikron? Jadi ada sebuah studi di Inggris itu dari sebuah organisasi yang dinamakan Zoocovid Study. Jadi Zoocovid Study ini itu meneliti prevalensi atau dari sekian banyak orang yang terinfeksi COVID itu menimbulkan gejala apa aja. Karena seperti yang kita tahu, setiap orang itu memiliki gejala COVID-nya itu masing-masing. Ada orang yang dia itu gejalanya cuma demam, tapi nggak ada batuk, pilek gitu, cuma demam aja habis kontak misalnya. Terus ada lagi orang dengan gejala nggak ada demam, tapi hidungnya meler terus, ada batuk, terus tenggorokannya gatal banget. Ada yang seperti itu. Jadi memang masing-masing individu itu biasanya infeksi COVID ini menimbulkan gejala masing-masing pada setiap individu, tidak selalu sama kayak gitu. Nah, kalau yang dari penelitian ini itu kebanyakan yang paling pertama itu meningkatin posisi teratas itu sekitar 73% itu gejalanya itu adalah hidung yang berair atau runny nose atau meler terus-terusan. Nah, itu gejala pertamanya tuh yang paling sering di varian Omikron ini. Yang selanjutnya itu ada pusing, terus ada kelelahan kayak gitu. Terus juga ada gatal di tenggorokannya kayak gitu, ada nyeri di tenggorokannya kayak gitu. Nah, itu kan sangat mirip sekali ya sama infeksi flu. Terus gimana nih kalau misalnya nih ngelihat ini flu atau bukan ya? Yang pertama kita bisa lihat. Jadi sebenarnya dari gejala-gejala tersebut itu peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa jika dari hanya gejala tersebut dari gejalanya itu it's not possible. Jadi tidak mungkin bisa membedakan antara flu sama COVID. Tapi ada triknya. Jadi yang pertama dari gejala munculnya tadi, apakah kita sebelum muncul gejala bisa kita lihat nih apakah kita habis berpergian yang pertama ke daerah yang tingkat infeksi COVID lumayan tinggi, di mana sekarang kayaknya semua daerah udah tinggi semua ya. Iya benar-benar. Gitu. Terus atau pernah kontak dengan orang yang ternyata orang itu terkonfirmasi COVID, apalagi sudah lewat pemeriksaan PCR terkonfirmasinya Omikron gitu. Jadi itu bisa kita lihat nih, kita waspadai. Jadi kita waspadai gitu. Kita waspadai. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya sudah seperti itu, ya pilihan selanjutnya adalah kita periksa ke dokter. Jadi ke dokter atau ke ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan yang lain gitu ya. Nah, itu kita periksa biasanya kita akan dari anamnesis kan, dari pemeriksaan fisik, terus juga di pemeriksaan penunjang biasanya kita akan menyarankan itu mau nggak kalau misalnya kita cek rapid dulu gitu buat screeningnya aja gitu. Nah, itu kalau seseorang individu itu muncul dari gejala-gejala yang dicurigai itu. Sekarang kalau misalnya cuma demam aja, gimana nih? Kalau misalnya demam aja, jadi memang demam ini merupakan salah satu tanda bahwa seseorang itu mengalami infeksi. Infeksinya bebas bisa mana aja, dari bakteri, virus gitu, ataupun mikroorganisme yang lain. Nah, kalau dilihat, kalau misalnya demam kebanyakan nih, apalagi kan sekarang juga musim hujan ya. Kalau kita ngebedain gimana antara COVID dengan kalau misalnya musim penghujan tuh biasanya ada sakit demam denggi ya, gitu, demam denggi atau demam berdarah. Nah, kalau COVID demamnya itu terus-terusan sepanjang hari, gitu, tanpa diberikan obat penurun panas dia nggak akan turun biasanya. Tapi kalau demam denggi itu demamnya memang sepanjang hari, tapi biasanya di hari ketiga sampai hari ke-7 infeksi atau ya biasanya hari ketiga sampai hari ke-7 itu akan mengalami penurunan demamnya. Suhunya antara 37 sampai 38 kayak gitu. Itu demam denggi dari kriteria demamnya.
Terus kalau demam yang lain yang biasanya sering, demam apa lagi? Demam tifoid, Tipoid. demam tipes itu ya. Kalau demam tifoid itu biasanya memiliki kekasan. Jadi demamnya itu akan naik ketika sore hari sampai malam hari, nanti pagi hari itu dia akan turun. Gitu. Jadi dia pagi hari akan turun, pagi siang turun, sore naik lagi. Atau yang biasanya dinamakan itu step ladder. Jadi ciri khas demamnya seperti itu, naik turun kayak gitu. Gitu untuk dari kita membedakan antara ini COVID atau dari yang demamnya. Lalu ada lagi nih dari hidung yang meler nih, hidung meler atau hidung tersumbat gitu ya. Ada juga orang yang mengalami hanya gejala itu aja. Jadi gimana cara bedainnya dengan sakit-sakit yang gejalanya cuma itu aja gitu. Kayak contohnya alergi. Kalau ada beberapa orang yang mengalami alergi atau yang punya riwayat alergi itu memiliki keluhan hidungnya selalu meler. Nah itu biasanya hanya di satu waktu, di pagi hari, atau pas kena dingin, atau pas kena debu. Nah dia akan muncul nih gejala kayak gini. Kalau COVID gimana? Kalau COVID itu sepanjang waktu. Kalau nggak minum obat ya Ya, nggak akan. dia akan nggak akan mengalami perubahan gejala gitu, tidak akan mengalami perbaikan kecuali memang imunnya yang kuat dan menekan itu semua gitu. Jadi kalau yang alergi itu biasanya memang hanya di pagi hari gitu, atau enggak pas dingin lagi malam hari, atau enggak ya itu tadi pas kena debu kayak gitu. Nah, Dok, di sini kan kalau yang kemarin itu kan kalau yang varian Delta kita masih kayak untuk bisa tahu oh ini COVID nih. Nah, kita kan pakai antigen nih, Dok. Nah, kira-kira untuk antigen sendiri ini masih bisa nggak sih, Dok, digunakan untuk yang varian Omicron ini? Oke. Ya. Jadi kalau menurut dari pemeriksaannya untuk karakteristik virusnya itu masih sama kan. Jadi kalau misalnya pemeriksaan dari rapid antigen itu kan memang ngeceknya itu pakai materi genetik virus memang yang diambilnya gitu. Kalau itu memang masih bisa, kalau misalnya masih cukup bisa diandalkan maksudnya untuk pemeriksaan dari varian COVID karena kan sama-sama COVID nih, sama-sama COVID gitu. Walaupun memang sudah bermutasi gitu. Gitu. Itu masih cukup bisa. Dan untuk konfirmasinya memang dari tadi yang saya bicara tentang kasus suspek ini, itu ada baiknya itu memang ketika sudah merasakan gejala-gejala yang kok ini kayaknya COVID ya, itu ada baiknya kita periksa ke dokter atau ke klinik terdekat gitu untuk diperiksa lebih lanjut gitu. Jadi biasanya dokter itu kan nanti akan memeriksa dari anamnesis atau tanya jawabnya, keluhan-keluhan yang muncul apa aja dari pemeriksaan fisik, lalu juga nanti ada pemeriksaan penunjang yang salah satunya itu rapid antigen tersebut gitu. Oke. Nah, Dok, kalau udah kita lakuin rapid terus misalkan nih hasilnya kedetek atau nggak kedetek, kita masih bisa nggak gunain PCR? Kita perlu nggak sih harus PCR gitu? Oke. Ya, jadi gini. Untuk kita tahu nih ini varian yang menyerang misalnya rapidnya positif gitu, rapidnya positif. Terus kita pengen tahu COVID yang nyerang ini variannya apa. Yeah. Nah itu memang gold standarnya itu adalah PCR. Jadi fungsinya PCR itu yang pertama itu untuk konfirmasi. Yang pertama untuk konfirmasi bahwa seseorang ini benar-benar terinfeksi COVID. Terus yang kedua itu menentukan seseorang ini terinfeksi di varian yang mana gitu. Karena varian Omicron ini juga ditemukannya dari pemeriksaan PCR karena ada perubahan dari struktur virusnya kayak gitu. Jadi varian alfa, delta, beta, gamma sampai Omicron itu dari varian dari pemeriksaan PCR untuk menentukannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari pedoman itu rapid antigen itu hanya untuk men-screening. Artinya itu memisahkan antara apakah ini sakit COVID atau apakah ini yang bukan COVID. Nah, untuk mengkonfirmasi nih, karena kan ada kemungkinan itu bisa false positif atau false negatif. False positif itu artinya dia sebenarnya itu tidak terinfeksi COVID,
Tapi dari hasil pemeriksaannya menunjukkan hasil yang positif gitu atau false negatif. Dia sebenarnya terinfeksi COVID, tapi dari hasil pemeriksaannya itu menunjukkan hal yang negatif gitu. Nah, itu nanti faktornya ada banyak tuh kenapa bisa muncul ada false positif, ada false negatif kayak gitu. Jadi tadi karena ditakutkan ada hal-hal itu, makanya dilakukan konfirmasi pakai PCR gitu. Oke, jelas banget nih dok, semakin paham ya agak ke sini. Nah, kalau misalkan kita udah kedeteksi nih kena COVID nih, nah itu sebaiknya kita itu harus isolasi di rumah mandiri atau kita ke rumah sakit dok, lebih baiknya? Oke, jadi dari pertanyaan tersebut itu sebenarnya gini, jadi di setiap infeksi COVID itu ada kriterianya. Ada kriteria yang pertama itu tanpa gejala. Yang benar-benar nggak ada gejala, dia dicek rapid, ternyata pas di PCR positif. Yang nggak ada gejala nih, tapi habis misalnya lewat kontak ya, itu ada yang nggak ada gejala sama sekali. Terus ada yang pertama gejala ringan. Gejala ringan itu kayak tadi gejalanya, kayak batuk, demam, hidungnya meler, sakit tenggorokan, gatel, dan gejala yang lainnya tanpa disertai dengan adanya tanda-tanda peradangan paru dan penurunan saturasi oksigen yang kurang dari 95% gitu. Nah, itu gejala ringan. Gejala beratnya tentunya ada tanda-tanda orang yang mengalami gejala COVID yang biasa disertai dengan adanya tanda-tanda peradangan paru. Batuk, terus demam, sesak nafas, nafas cepat gitu. Disertai dengan penurunan saturasi yang lebih dari 93%. Jadi 95 sampai 93. Terus kalau gejala berat itu ada tanda peradangan paru tapi saturasi oksigennya itu kurang dari 93% kayak gitu. Nah, itu nanti tata laksananya masing-masing gitu. Jadi kalau yang gejala ringan sampai yang tanpa gejala sampai gejala ringan itu biasanya kalau misalnya dari si isolasi mandirinya itu memadai, kayak misalnya ruangannya cukup, ventilasinya bagus, terus ada cahaya bisa masuk, terus habis itu ada kamar mandi dalamnya. Nah, itu bisa untuk isolasi mandiri untuk yang gejala ringan, yang tanpa gejala sama gejala ringan itu bisa. Tapi kalau misalnya dari orang yang gejala ringan itu ternyata dia yang pertama umurnya tuh udah lebih dari 45 tahun. Terus juga dia memiliki penyakit komorbid kayak gula darah, terus penyakit gula ya, terus darah tinggi gitu. Nah, itu disarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk apa? Untuk pemantauan lebih lanjut. Karena biasanya kita takutkan, jadi sewaktu-waktu itu akan mengalami penurunan kondisinya gitu. Jadinya lebih disarankan rumah sakit. Jadi kalau udah dari gejala ringan yang memiliki sakit komorbid itu disarankan ke rumah sakit. Sampai gejala sedang itu disarankan ke rumah sakit, gejala berat pun disarankan juga ke rumah sakit gitu. Kita jadi harus bisa tahu ya, oh ini aku nih kenanya yang ringan nih, jadi harus gimana, kalau yang berat harus gimana gitu ya. Biasanya sih dokter itu nanti akan menawarkan ke pasien gitu kan, udah menanyakan itu biasanya akan menawarkan juga kalau misalnya memang dari isolasi mandirinya itu tidak masuk kriteria tersebut, biasanya juga pemerintah daerah itu menyediakan shelter. Jadi kalau yang rumahnya ini ternyata kamar mandinya nggak ada kamar mandi dalam atau ventilasi udaranya cukup buruk, ya itu nanti biasanya ditawarkan untuk gimana kalau mau dirawat di shelter aja gitu. Benar banget. Oke dok. Nah kalau udah dirawat nih dok, ataupun kita ngelakuin isolasi mandiri, nah kira-kira ada nggak sih dok tips ataupun trik gimana bisa cepet sembuh atau pemulihannya cepet gitu dok? Oke. Ya. Jadi kalau untuk tips and tricksnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari gejala kita. Jadi karena ini infeksi virus, yang pertama kita harus pentingin itu adalah sistem imun.
Oke. Karena memang yang lawan itu sistem imun tubuh kita. Sistem imun itu dapat dari mana? Dari asupan nutrisi yang ada. Jadi kalau nutrisinya bagus, insya Allah imunnya juga akan naik gitu. Terus juga kita harus kontrol stresor. Jadi kan kadang-kadang orang yang Iya, udah terkonfirmasi gitu kan langsung Stres. stres gitu. Ya memang banyak faktor ya yang menyebabkan stres. Yaitu dia, kita mesti kontrol stresor. Yakin bahwa yang namanya sakit itu gini, Allah memberikan sakit itu pasti juga memberikan kesembuhan gitu. Dan sakit itu namanya ujiannya kesabaran kayak gitu. Jadi mesti kontrol stresor. Terus yang kedua, kita tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat gitu. Agar yang pertama tidak terjadi infeksi ulangan. Jadi misalnya kalau kita isolasi mandiri, kita masih kurang menjaga kebersihan, nanti keluarga bisa tertular, kita sembuh, kita bisa tertular lagi karena si Omikron ini itu bisa menginfeksi satu individu itu lebih dari sekali. Gitu. Itu sangat mungkin. Beda makanya beda kalau kayak Alpha atau Delta itu biasanya kalau menginfeksi lagi itu bisa tanpa gejala ataupun bisa jadi udah ada imunnya gitu. Kalau varian Omikron ini dari penelitiannya itu bisa menginfeksi satu individu itu lebih dari sekali kayak gitu. Oke, jadi kita tetap harus kontrol stresor, berbanyak nutrisi, yang pasti itu ya dok ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih dok, ada nggak yang mau disampaikan buat sahabat sehat semua nih dok? Tentang varian Omikron ini ya. Iya. Oke. Jadi yang kita tahu, seperti yang kita tahu bahwa varian Omikron ini memang gejalanya itu jauh lebih ringan daripada varian Delta ataupun varian-varian sebelumnya. Namun di varian Omikron ini itu memiliki tingkat penyebaran yang jauh lebih cepat daripada varian Delta. Oleh karena itu kita mesti tetap harus wajib kudu menjaga protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sebagai tanda cinta kita kepada diri kita sendiri dan orang lain yang di sekitar kita kayak gitu. Karena dengan kita menjaga protokol kesehatan, dengan kita menjaga pola hidup bersih dan sehat, kita secara tidak langsung itu berkontribusi untuk menurunkan resiko kita terinfeksi maupun orang lain terinfeksi akibat virus COVID-19 varian Omikron ini. Seperti itu. Ingat ya sobat sehat, sehat itu adalah hak kita semua. Maka dari itu Klinik Arda Sehat untuk semua. Yeay.